Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Warung Dagel. Oke, kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas bahasa Inggris dengan bahasa Jawa. Oke. Nah, kenapa saya mau membahas bahasa Inggris dengan bahasa Jawa? Begini ceritanya. Ternyata maksudnya bahasa Jawa, orang Jawa sama bahasa Inggris itu sangat gimana ya? Sebenarnya akrab gitu loh. Kenapa akrab? Dulu karena ada sejarah juga ya, tanah Jawa itu hmm, apa ya, banyak, maksudnya yang Jawa Jawa Dwipa gitu, ceritanya ada orang India ya. Jadi penghuni dari Hindia juga yang menempati Pulau Jawa gitu. Makanya huruf-huruf Jawanya itu mirip dengan huruf India, Sri Lanka. Nah, kayak gitulah, sekitar itu yang saya tahu, karena saya punya kenalan Sri Lanka dan India, makanya saya sering ngobrol. Nah, jadi kalau cerita-cerita kita ternyata satu, maksudnya kayak satu nenek gitu lah ya. Nah, kenapa saya ingin membahas bahasa Inggris dengan bahasa Jawa? Karena orang Jawa itu ya, kalau bilang inggih itu ada yang bilang injih. Nah, setelah saya pelajari, karena apa ya, memang sih, maaf ya, ini cuman dugaan saya saja gitu ya, ya sambil bercanda lawak apa gimana terserah lah, itu menurut dugaan saya. Begini, kenapa bahasa Inggris itu em, sama Jawa kayak akrab? Nah, kenapa ya? Karena dulu Indonesia dijajah orang Inggris kan. Nah, orang Inggris ingin tahu bahasa Jawa. Nah, mereka ngikutin bahasa Jawanya orang Jawa, inggih dibaca injih. Nah, sebenarnya inggih, inggih, inggih apa? Iya, iya, gitu kan? Injih, nah, kan inggih. Setelah saya pelajari, kenapa jadi bahasanya injih? Ya karena orang Inggris kalau G dibaca G, ya. Orang Inggris huruf G dibaca G, ya. Jadi inggih dibaca in J. Nah, kayak gitu. Itu menurut saya, karena huruf G ini dibaca C. Oke ya. Nah, ini yang mengenai huruf inggih jadi injih. Nah, biasanya orang Inggris itu karena negaranya kerajaan, bilangnya sopan. Seperti orang Jawa kepada pokoknya ya, yang orang bangsawan itu kan biasanya kalau bilang kan halus, lembut, kadang mau ketawa saja giginya nggak nampak gitu ya. Jadinya dia bilangnya gini, injih. Nah, kan injih gitu kan, injih gitu kan. Kan sebenarnya kan inggih, tapi orang Inggris kan bilangnya injih. Lah orang Jawa ikut kan, jadinya kan inggih, inggih jadi injih, karena orang waktu itu kalau orang dijajah kan pasti yang menjajah jadi majikan, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi orang Jawa harus harus sama dia, sedang orang majikan juga, karena memang apa ya, dari kayak bangsawan gitu kan, memang bahasanya halus. Nah, kita yang bawahan ngikutin halus gitu kan. Nah, apalagi kalau pejabat-pejabat, sesama pejabat pasti bahasanya kan halus-halus gitu kan, menjaga kesopanan seperti ini. Jadi inggih dibaca inji, karena orang Inggris dulu ingin ikut bahasa ini bahasa Jawa, yang mengikuti orang Jawa gitu ya. Oke, ini seputar kisah ini ya, seputar kisah inggih. Oke, kiranya seperti ini teman-teman sudah tahu ya bahasa injih. Sebenarnya tidak ada injih ya, yang betul kan inggih. Tapi kita kadang-kadang, karena ya bukannya aku sombong apa, bukannya aku bilang keluargaku atau saudaraku gitu, termasuk ini ya, keluarga apa tetanggaku gitu, ya orang Jawa kan bilang priayi gitu ya. Jadi kita kalau ngomong-ngomong kan pakai injih gitu kan, injih gitu kan. Tapi
Kalau saya sebenarnya saya sukanya kayak gini, bebas, kita netral, kita sama gitu, kayaknya gimana ya, kita sama-sama gitu. Tapi kalau begitu masuk ke keluarga yang ningrat gitu ya, bangsawan, waduh, mindik-mindik kita. Mau apa gitu ya, ya pokoknya harus kayak gitu. Kalau saya sebenarnya suka bareng-bareng sesama ini kayak gini, maksudnya nge-fair gitulah. Yang penting kita sopan. Kalau orang Jawa bahasanya banyak kan, ya mirip, sebenarnya jadi mirip orang Inggris juga. Ada kata kerja pertama, kedua, ketiga gitu sebenarnya, yaitu koko andap, koko alus, sama kromo inggil gitu kan. Ya sebenarnya kayak gitu. Makan, madang, dahar, apa ya, maem, madang, mangan, madang, dahar. Kalau untuk anak kecil maem gitu ya. Untuk yang pokoknya untuk anak-anak gitu maem gitu ya. Untuk anak-anak maem. Sebenarnya kayak ada kata kerja 1 2 3 gitu ya. Cuman kalau bahasa Inggris 1 2 3 itu disesuaikan dengan waktu. Tapi kalau orang Jawa kan tidak, cuman bahasa satu tapi bisa jadi ini kayak makan jadi 4 kan. Tapi ada yang bilang lagi banyak, maem, madang, mangan, dahar, nedo, nedi, ya ada kayak gitu. Jadi banyak kan bahasanya kan, ya makanya bahasa itu saya sebenarnya suka sekarang setelah saya pelajari berbagai macam bahasa, saya jadi suka ya, karena apa ya, ini bahasanya kayaknya bikin kita semangat, tanda tanya, kok macem-macem banget gitu ya. Ingat ya, itu ada orang Jawa bahasanya banyak sekali ya, maksudnya ya kayak tadi makan, lalu duduk juga kan kayak gitu, yang jagong, ya lenggah, ya lungguh gitu kan, iya kayak gitu ya. Minum juga itu ya kayak gitu, mimi, mumbe, kan kayak gitu kan. Lalu apalagi coba. Iya kan, maksudnya katanya banyak gitu sebenarnya kayak gitu. Kita cuman menyesuaikan ya, ada yang disesuaikan dengan waktu, ada yang disesuaikan dengan siapa dia bicara gitu kan, kayak gitu ya. Oke, nah ini yang seputar inggih dan injih. Oke, ini cuman perkiraan saya saja sih ya, kenapa ada bahasa inggih, ada bahasa injih gitu. Iya, karena orang Inggris dulu ingin belajar bahasa Jawa. Dia dikasih tahu inggih, iya maksudnya, tapi dia jawabnya injih. Oke, nah kayak gitu ya. Dia bilangnya injih, tapi orangnya halus, sehingga sampai sekarang orang Jawa juga kalau bahasa Jawa pakai halus, pakainya injih ya. Ya sebenarnya yang benar ini inggih ya. Ingat teman-teman ya, inggih ya. Tapi karena sudah kemasukan bahasa orang Inggris jadi injih ya. Inggih jadi injih, tapi bahasanya pakai halus. Panjenengan badhe tindak pundi to? Panjenengan badhe tindak peken? Jawabane injih, kan. Monggo unjukanipun dipun diunjuk. Monggo unjukanipun dipun diunjuk. Oh injih, matur sembah nyuwun. Kan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau bahasa Inggris kan